Baik, salam sejahtera, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dari tim monitoring evaluasi Provinsi Kalimantan Utara, kemudian juga dari tim Provinsi Jawa Timur, dan juga Provinsi NTT, dan juga mungkin akan hadir juga ya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu kegiatan Kamis Ceria pada siang hari ini. Saya sapa-sapa dulu untuk semuanya. Alhamdulillah sudah hadir 27 orang. Yang terhormat dari tim inovasi dan juga tim dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogyakarta dan seluruh tim ME, Mitra Inovasi, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan juga pemanfaatan buku literasi, dan semua audiens yang hadir pada siang hari ini. Baik, pada hari ini tanggal 22 Juni, hari Kamis tahun 2023, kita sudah memasuki series ke-11 ya Bapak Ibu, dari rangkaian Kamis Ceria, Kamis Cerita kita, dan dalam series yang ke-11 ini kita memasuki tema terkait tentang temuan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan dari implementasi kurikulum merdeka di Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang pada siang hari ini akan disajikan oleh dua pembicara kita. Yang pertama telah hadir Bapak Birul Asrori. Selamat siang Pak Birul. Selamat siang. Oke, terima kasih. Dan juga pembicara yang kedua dari peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Mbak Triastuti Setianingrum. Selamat siang Mbak Trias. Selamat siang, Mbak Intan. Oke, siap Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Barangkali dari kabupaten yang lain ini belum mengenal Pak Birul. Mungkin ini pertemuan yang pertama ya dari kita bersama ketemu dengan Pak Birul ini. Kalau Pak Rahmat sebagai fasilitator dan juga tim-tim dari Kalimantan Utara tentunya sudah sering berkenalan, berjumpa dengan Pak Birul. Ini mohon izin saya membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita yang pertama, Bapak Birul Asrori. Wah, ternyata Pak Birul ini kelahiran Jombang ya. Jombang, Ya. Jawa Timur ya Bapak ya? Ya. Oke, siap. Berarti ini putra Jawa sepertinya ya Pak ya? Ya. Kebetulan Oke. saya Mas Habib. Kenapa Bapak? Masih saudaranya Mas Habib. Oh, masih saudara Mas Habib. Iya. Oke, siap. Oke, baik. Nama lengkap Bapak Pak Birul Asrori, sarjana pendidikan, lahir di Jombang. Kemudian saat ini sudah berpindah Bapak ya, merantau, berpindah di Malinau Kota karena bertugas sebagai guru sekolah dasar 002 Malinau Kota, yang dari pengalaman pendidikannya ini memang di Jombang ya, kebanyakan Pak ya, dari SD, SMP, SMA-nya, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Borneo Tarakan dan bekerja di SD2 Malinau Kota, yang dalam kaitannya tim ini juga berperan sebagai tim ME Kabupaten Malinau. Baik, untuk Pak Birul nanti akan membawakan topik terkait tentang pemahaman dan praktik pengajaran guru dalam implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Malinau. Kira-kira nanti kita akan langsung diskusi pada siang hari ini sampai pukul 15. Karena ini kita mulai agak siang, agak molor, semoga nanti tetap bisa berjalan lancar. Kami persilahkan untuk paparan pertama nanti akan disajikan Pak Birul Asrori dan disambung dengan Mbak Triastuti Setianingrum yang akan langsung menambahkan topik bagaimana kemudian bisa menggali pelajaran dari Malinau, dari strategi
penyusunan kebijakan dari pengalaman implementasi kurikulum Merdeka yang telah disampaikan juga oleh Pak Birul sebelumnya. Baik, yang pertama kami persilakan Pak Birul Asrori untuk menyampaikan paparannya. Kurang lebih kita berikan waktu 20 menit ya Pak ya, maksimal, nanti bisa dimaksimalkan dan nanti akan disambung Mbak Trias, kemudian kita baru akan lakukan tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Birul Asrori untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dari PSKK UGM, terhormat dari Dinas Pendidikan, baik dari Kabupaten Malinau maupun dari kabupaten yang lain, dan juga tim ME dari seluruh kabupaten, kota, serta dari inovasi. Terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini, serta kegiatan survei yang kami lakukan. Begitu juga terima kasih kepada teman-teman dari tim ME Malinau yang terus saja bekerja tanpa hentinya, tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Izinkan saya untuk saya men-share screen saya. Apakah terlihat? Sudah Pak Birul. Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang tingkat pemahaman dan praktek pengajaran guru dalam implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Malinau. Ini karena yang kami sensus kemarin itu adalah 2, yaitu buku dan implementasi kurikulum Merdeka. Yang akan saya sampaikan ini hanyalah 1 dulu. Ini adalah tim kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya, kemudian ada Pak Minarto, yang kemudian adalah Pak Dedi, yang kaos hitam ini, begitu juga dengan Bu Happy, dan juga ada Bu Uring, kemudian ada Bu Anis yang paling depan. Dengan yang belakang ini dari inovasi Pak Samir. Berikut adalah kegiatan kami ketika kami melakukan evaluasi dan kita membuat Google Form-nya untuk survei tersebut. Dalam IKM ada 5 indikator itu, ada 5 indikator yang akan kami ketahui, yang ingin kami ketahui dari setiap responden kami. Yang pertama adalah indikatornya tentang pengetahuan dan informasi tentang kurikulum Merdeka. Yang kedua pengetahuan tentang PMM, yang ketiga pengetahuan tentang komunitas belajar, KOMBEL, yang keempat pengetahuan tentang KOSP, CP, ATP, modul ajar, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir pengetahuan tentang P5, rapor pendidikan, serta dukungan dan tantangan. Ada beberapa metode. Untuk metode pengumpulan datanya, itu kami melakukan metode kuantitatif. Ini dilakukan secara online dengan membagikan link Google Form, dan respondennya adalah kepala sekolah dan guru. Seluruh kepala sekolah dan guru di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, dan Malinau Barat, dan Mentarang. Ini yang membedakan kami dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Sumeneb, di NTT, dan tempat lain, karena kalau di tempat lain adalah survei sampling, tapi kami sensus. Seluruh kepala sekolah dan guru kami minta mengisi Google Form-nya. Jadi mungkin kalau kami membutuhkan waktu yang sedikit lama, karena memang yang kami minta untuk mengisi jauh lebih banyak. Dan pengumpulannya secara online, kita mulai dari tanggal 15 Mei, sampai sekarang masih berlangsung. Dan untuk
per hari ini, selain kepala sekolah, gurunya saja sudah 337 guru yang mengisi link untuk implementasi kurikulum Merdeka. Ini dari 43 sekolah yang ada di 4 kecamatan saja. Karakteristik responden, ini kalau melihat dari presentasi, maka yang paling banyak, paling tinggi dari 337 responden kami, itu adalah S1 atau Diploma 4 keguruan. Sedangkan yang paling sedikit itu adalah di D2 keguruan. Ada beberapa yang lumayan, walaupun masih sangat sedikit, ada di pasca sarjana juga hanya tidak lebih dari 1%. Untuk responden menurut status guru, dari 337 guru itu, yang paling tinggi mengisi adalah guru mata pelajaran, setinggi 32,64%, sedangkan guru kelas 1, kelas 2, sampai guru kelas 6, rata-rata antara 9 sampai 12%. Untuk yang mengisi, paling banyak ada di Kecamatan Malinau Kota, di 33%, Kecamatan Malinau Barat ada di 29%, dan Kecamatan Malinau Utara ada di 26%, sedangkan Mataram ada di 12%. Kemudian temuan satu adalah tentang pengetahuan dan informasi tentang IKM. Indikatornya adalah tentang sosialisasi IKM, sumber informasi tentang IKM, media sosialisasi IKM, IKM yang sudah diterapkan, persepsi tentang IKM dibandingkan dengan ke-13. Secara keseluruhan, 88,72% responden guru di 4 kecamatan yang terakses internet itu sudah mengetahui IKM. Jadi hampir 90% mereka tahu tentang IKM. Bahkan di guru kelas 3 itu mencapai 95% pengetahuan guru tentang IKM, guru kelas 3. Justru yang menarik adalah guru kelas 1 dan guru kelas 4, bahkan yang di guru kelas 4 itu jauh lebih rendah daripada guru-guru yang kelas lain. Padahal secara aplikatif, guru kelas 1 dan guru kelas 4 adalah yang sedang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Tapi justru di sini yang menarik adalah malah guru kelas 4, pengetahuan tentang IKM jauh paling sedikit. Sosialisasi tentang IKM. Sudah hampir 94% guru mengetahui tentang IKM dan telah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan workshop. Dan kebanyakan media yang digunakan untuk sosialisasi adalah kegiatan secara luring. Presentasi guru yang telah mendapatkan sosialisasi tentang IKM, justru yang paling tinggi adalah guru di kelas awal, guru kelas 1, 2, 3, itu mencapai hampir 98%, 97% lebih. Itu sudah mendapatkan sosialisasi. Justru guru kelas 5 yang paling rendah hanya 89% dan guru kelas 4 di 90%. Guru-guru yang di kelas 3 itu justru lebih sedikit mendapatkan sosialisasi tentang IKM. Dan yang berkepentingan atau stakeholder yang pernah melakukan sosialisasi terhadap IKM yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, sebesar 57%. Dan yang mengejutkan adalah KKG tidak pernah melakukan sosialisasi tentang IKM. 0% KKG tidak pernah melakukan sosialisasi tentang IKM. Jadi yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau paling sering melakukan sosialisasi tentang IKM. Presentasi praktik pelaksanaan di kelas. Beberapa praktik pelaksanaan IKM ini sudah mulai dipraktikkan dalam pembelajaran kelas. Tertinggi adalah asesmen formatif dan yang paling rendah adalah P5. Mungkin bagi guru-guru di Malinau, asesmen formatif
adalah hal yang paling bisa dikuasai, dan sedangkan P5 adalah hal baru bagi guru-guru yang ada di Malino. Kalau presentasi persepsi guru tentang kemudahan KM dibanding dengan K13, hampir 60% menyatakan bahwa kurikulum Merdeka ini lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kurikulum 13. Sedangkan yang 38% menyatakan tidak tahu, kemungkinan besar tidak tahu ini karena belum melaksanakan kurikulum 13, maka disampaikannya tidak tahu. Sedangkan 3% menyatakan bahwa K13 jauh lebih mudah daripada kurikulum Merdeka. Temuan 2, pengetahuan tentang PMM. Ada beberapa indikator, ada 5 indikator, yaitu aktivasi akun PMM, menu yang sering diakses, topik yang telah diselesaikan, persepsi tentang manfaat PMM, kendala dalam mengakses PMM. Aktivasi akun PMM, kalau dilihat dari kepemilikan akun belajar ID, sudah 92% guru telah memiliki akun belajar ID. Kemungkinan ada 8% belum punya NUPTK, maka belum mempunyai akun belajar ID. Kemudian yang sudah login atau sudah mengakses PMM, dari 92% tersebut, yang sudah mengakses sebesar 79% yang sudah mengakses PMM. Dan ketika sudah mengakses PMM, dari 79% tersebut, itu 82% sudah bergabung di dalam komunitas di dalam PMM. Dan di dalam 78% tersebut ini, itu 66% guru mengaksesnya 1-2 kali dalam sebulan. Hanya 2% yang mengakses lebih dari 5 kali. Hanya 2% yang mengakses lebih dari 2 kali, lebih dari 5 kali. Sedangkan yang lainnya 66% dalam 1 bulan hanya mengakses 1-2 kali untuk PMM. Saya rasa intensitas yang sangat kurang apabila PMM itu diakses hanya 1-2 kali dalam 1 bulan. Menu dan topik yang sering diakses, menu yang paling sering dikunjungi oleh para guru adalah menu perangkat ajar dan menu pelatihan mandiri. Karena kemungkinan besar guru-guru mengakses tersebut berhubungan sekali dengan pembelajaran di kelas. Jadi, kalau pembelajaran di kelas sangat membutuhkan perangkat ajar, dan untuk memahami itu butuh pelatihan mandiri. Sedangkan yang paling jarang dikunjungi adalah menu bukti karya. Ini berhubungan dengan sertifikat. Sedangkan presentasi topik yang telah diselesaikan dalam pelatihan mandiri di PMM, hanya sebagian kecil dalam pelatihan mandiri di PMM yang telah diselesaikan oleh guru. Topik dalam PMM yang paling banyak diselesaikan adalah topik Merdeka Belajar dan topik kurikulum Merdeka. Karena kemungkinan besar kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar selain ini adalah topik yang pertama dan kedua, ini adalah topik yang mudah plus sedikit sekali untuk menyelesaikannya jadi lebih cepat. Dan terdapat 26,85% guru yang belum menyelesaikan topik apapun dalam PMM. Mereka pernah mengakses, tapi sama sekali tidak pernah menyelesaikan topik apapun dalam PMM. Ini dalam presentasi dari kalau 26% ini hampir seperempat lebih yang mengakses PMM, seperempat lebih yang mengakses PMM tidak pernah menyelesaikan topik apapun dalam PMM. Hanya 3/4 aja orang yang akses, kemudian melanjutkan menyelesaikan topik. Persepsi tentang pemanfaatan PMM. Persepsi guru tentang PMM, apakah PMM itu membantu dalam memahami IKM?
hampir 90% mengatakan, ya, PMM dapat membantu memahami IKM. Dan presentasi guru tentang manfaat PMM yang paling besar adalah sebagai sumber belajar bagi guru tentang kurikulum Merdeka. Untuk melatih belajar mandiri, juga bisa membuat guru terinspirasi setelah menonton video, juga ada untuk guru mengunggah bukti karya. Ini menurut mereka ada beberapa yang bisa dilakukan manfaat dari PMM. Kendala dalam mengakses PMM yang paling tinggi adalah jaringan. Karena seperti kita ketahui, di Malinau, Kabupaten Malinau, ini jaringan sangat sering untuk terganggu. Sedangkan perangkat HP yang kurang support atau kurang memahami cara untuk mengakses menu PMM, itu adalah menu-menu kendala berikutnya. Tapi yang pasti, kendala jaringan adalah yang paling tinggi sampai mencapai 81%. Temuan 3, pengetahuan tentang kombel. Ada 2 kombel, kombel di dalam sekolah dan kombel di luar sekolah. Kombel di dalam sekolah, dari 337 guru, 66% menyatakan bahwa di sekolah tempatnya itu ada kombelnya. Dan dari 66% menyatakan bahwa sekolahnya ada kombelnya, itu mengatakan bahwa kalau di tempat saya ada kombelnya, maka 91% mereka yang mempunyai kombel tersebut melakukan kegiatan rutin secara berkala. Jadi ada 222 guru menyatakan ada komunitas belajar di sekolahnya, dan mereka 91% menyatakan bahwa di sekolahnya melakukan secara berkala. Mohon maaf, sepertinya Pak Birul nge-freeze. Apakah di Bapak Ibu yang lain juga terhenti? Iya, Mbak Intan. Iya, Mbak Intan. Oh ya, oke. Kalau dari 45% tersebut menyatakan bahwa yang belajar di luar sekolah, komunitas belajar di luar sekolah, itu melakukan kegiatan secara rutin dan berkala, itu 77%. Sedangkan yang lain mengatakan 23% bahwa kegiatan kombel di luar sekolah tidak punya kegiatan yang secara rutin dan berkala. Temuan selanjutnya adalah tentang KOSP, CP, ATP, modul ajar, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 5 indikator, yaitu pengetahuan tentang KOSP, pengetahuan tentang CP, ATP, modul ajar, dan pembelajaran berdiferensiasi. KOSP, pengetahuan tentang KOSP yang menarik, kalau tentang sosialisasi IKM, KKG itu 0%, di KOSP, KKG menempati urutan kedua setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Tentang sumber informasi, setelah Kabupaten Malinau, 75% mereka menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sering melakukan sosialisasi tentang KOSP. Selanjutnya adalah tentang oleh kelompok kerja guru di 72,22%. Ada beberapa stakeholder yang lain yang juga melakukan sosialisasi tentang KOSP, tapi tidak setinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ataupun KKG yang ada di gugus mereka masing-masing. Kalau pengetahuan tentang CP, hanya 75,37% guru sudah mengetahui tentang CP.
dan 61,81% guru yang sudah mengetahui CP tersebut, dari 75 tersebut, itu sudah pernah mengunduh dan mempelajari CP dari PMM. Jadi, ada 75% sudah pernah mempelajari CP, dan dari 75% tersebut, 61% pernah mengunduh dan mempelajari PMM. Persentase tertinggi guru yang sudah mengunduh dan mempelajari CP di PMM ada pada guru kelas 2 dan 3. Sedangkan terendah ada di guru kelas 5 dan 6. Sedangkan kelas 1 dan kelas 4 yang notabene adalah pelaksana IKM berada di sekitaran 65 sampai 66%. Masih ada sekitar 35% guru yang mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4 belum pernah mengunduh atau mempelajari CP dari PMM. Padahal ini adalah dasar untuk pembelajaran di tujuan dari pembelajaran yang ada di kelas. Pengetahuan dan informasi tentang penyusunan ATP. Hanya 58% guru telah mengetahui tentang ATP, dan dari 58% tersebut, 60% itu sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang ATP. Yang memberikan sosialisasi paling tinggi adalah di KKG. Sedangkan kelompok yang lain pernah melakukan sosialisasi tentang ATP, tapi tidak sesignifikan KKG yang mencapai 52,79%. Dan yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi tersebut, 60% tadi itu, sudah menyusun ATP, itu 50% plus 50%. Jadi ketika guru mendapatkan sosialisasi, lalu sudah mengetahui ATP dan sudah mendapatkan sosialisasi, maka kemungkinan besar mereka 50-50. Mereka akan menyusun ATP itu, atau 50% lagi belum untuk menyusun ATP tersebut. Jadi terdapat 50% guru yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi ATP, sudah menyusun dokumen ATP. Sedangkan 50% lagi, walaupun sudah mendapatkan sosialisasi ATP, belum menyusun ATP. Mekanisme dan penyusunan ATP, ada terdapat 88,33% guru yang sudah menyusun ATP dilakukan sefase. Persentase mekanisme dalam menyusun ATP itu kebanyakan itu memodifikasi contoh ATP pada PMM. Jadi mengunduh di PMM, kemudian menyusunnya dan memodifikasinya, kebanyakan dari PMM kemudian memodifikasinya. Hampir 80%. Sedangkan yang menyusun secara mandiri 20%, dan yang lainnya kemungkinan pakai punya temannya atau minta temannya yang sudah melakukan sefase, kemudian dia memakainya. Persentase kendala yang dihadapi dalam menyusun ATP paling besar adalah merasa bahwa nggak ada panduannya untuk menyusun ATP. Sampai 65% mereka menyatakan bahwa kami nggak tahu, nggak ada panduannya untuk menyusun ATP. Kami kekurangan referensi bagaimana cara menyusun ATP tersebut. Dan dilanjutkan dengan memang kurang memahami untuk menyusun ATP. Hingga banyak guru yang belum
menyusun ATP yang dilakukan sefase. Pengetahuan dan informasi tentang modul ajar, hanya 55% guru telah mengetahui tentang modul ajar. Jadi, ini di daerah pusatnya Malinau saja, 4 kecamatan, tidak sampai 60%, hanya setengah saja. Hampir setengah dari guru yang mengisi link Google Form itu mengetahui tentang modul ajar. Dan dari setengah tersebut, 55% tersebut yang mengetahui modul ajar, itu 61%-nya lagi sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang modul ajar. Lagi-lagi, yang pernah memberikan sosialisasi tentang modul ajar adalah KKG. Dilanjutkan oleh komunitas belajar, yang lain, ya ada BGP, ada BPMP, ada Dinas Pendidikan, ada Kemendikbud, dan lainnya. Tapi yang paling banyak adalah KKG, kemudian mereka belajar secara mandiri di PMM, dan juga komunitas belajar. Untuk pemanfaatan modul ajar dari PMM untuk pembelajaran di kelas masih sangat minim. Hanya 46% guru yang memanfaatkan. Ini adalah dari mereka yang mengetahui tentang modul ajar. Setengah dari guru di 4 kecamatan mengetahui tentang modul ajar. Dan kurang dari setengah dari yang mengetahui tersebut, jadi tinggal seperempat, itu hanya 46% itu yang memanfaatkan modul ajar yang ada di PMM. Saya tidak tahu apakah mereka punya modul ajar dari membuat sendiri atau mereka bersama dengan teman-temannya hingga tidak mengambil modul ajar dari PMM, atau mereka memang sudah bisa secara mandiri, atau mereka sudah bekerja dengan teman-temannya membuat modul ajar sefase. Mungkin itu lebih baik daripada memanfaatkan modul ajar dari PMM. Pemahaman dan praktek pelaksanaan asesmen. Pemahaman tentang asesmen dalam IKM, terdapat 47,18% guru telah memahami tentang asesmen di dalam IKM. Dan 47,18% guru tadi itu yang memahami IKM, itu 77% gurunya sudah memahami tentang asesmen. Ketika sudah memahami asesmen, itu mereka langsung melakukan asesmen diagnosis untuk memetakan kemampuan awal. Jadi dari 47% guru yang memahami IKM tentang asesmen, mereka 77%-nya dari 47 tersebut itu melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan awalnya. Dan setelah mereka memetakan kemampuan awal siswanya, 94% yang melakukan memetakan kemampuan awal siswanya, 94% mereka menindaklanjuti hasil temuan asesmen tersebut dalam pembelajaran. Jadi ketika semakin dalam, semakin tinggi di sini. Mereka mengatakan asesmen, mereka memetakan akan semakin tinggi. Angkanya akan semakin tinggi. Dan juga dari 77% guru yang sudah memahami tentang asesmen, 80% guru yang melakukan asesmen diagnosis melakukan kegiatan tersebut secara berkala. Mereka melakukan asesmen ini terus secara berkala. Pengetahuan tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi hanya 37,69% guru yang memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kurang dari setengah, bahkan nggak ada 40% dari 337 guru yang ada di 4 kecamatan Malinau
di pusatnya Malino Kota, Malino Barat, Malino Utara, dan Mentarang, itu kurang dari 50%, hanya 40% yang paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan dari 37% tersebut, itu 82% guru telah mempraktekkan dalam pembelajaran. Ketika mereka memahami pembelajaran berdiferensiasi, mereka kebanyakan langsung akan mempraktekkan dalam pembelajaran. Hampir 82%. Dan 59,6% guru yang sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, dari ini 37 itu hampir 60%-nya itu memberikan pelayanan khusus guna pencapaian tujuan pembelajaran. Bila sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi, maka kemungkinan besar mereka akan mengimplementasikan di dalam kelasnya. Dan pembelajaran dan layanan khusus itu biasanya bentuknya adalah bimbel, les, tambahan jam pembelajaran, pengelompokan siswa sesuai kemampuan, dan lain-lain. Pengetahuan tentang P5, rapor pendidikan, serta dukungan dan tantangan. Ada 5 indikator, yaitu informasi tentang P5, akses, tentang rapor pendidikan, dukungan dinas pendidikan, kebijakan kepala sekolah dan orang tua, tantangan dalam melaksanakan IKM. Untuk pengetahuan tentang IKM, tentang P5, hanya 43,03% guru yang mengetahui tentang P5. Jadi dari 4 kecamatan, dari 337 guru yang ada di 4 kecamatan tersebut, hanya 43% guru yang mengetahui tentang P5. Dan dari 45% tersebut, 51% guru yang sudah mengetahui P5 sudah pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan P5. Dari 43 tersebut, 51% sudah pernah mendapatkan sosialisasi. Tapi hanya 43% yang mengetahui tentang P5. Dari mana mereka mengetahui P5? Dari kelompok KKG, dari kelompok kerja guru, dan dari PMM. Paling tinggi rupanya di sini yang melakukan adalah PMM dan KKG. Ada dari Dinas Pendidikan Malino sebesar hampir 39%. Kemudian komunitas belajar juga sangat berpengaruh, hampir 32%. Ada BPMP, ada BGP, juga dari Kemendikbud lainnya. Sosialisasi tentang P5 sudah banyak dilakukan meskipun perlu ditingkatkan. Dan yang paling banyak adalah dari KKG dan secara mandiri melalui PMM. Presentasi guru yang sudah menyusun P5, hanya 32% guru yang telah mendapatkan sosialisasi tentang P5 terlibat dalam penyusunan modul P5. Jadi, ada 51% tersebut, dari 50% tersebut, itu hanya 32% guru yang kemudian terlibat dalam penyusunan modul P5. Praktek perencanaan P5. Untuk penggunaan modul P5 di kelas, semuanya ambil sebagian besar, sampai 83%, guru telah menggunakan modul P5 di kelasnya. Dan modul P5 yang paling besar dilakukan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dilanjutkan dengan kearifan lokal. Dan yang sama sekali belum pernah dilakukan untuk P5 adalah kewirausahaan. Mungkin karena ini sensus kita itu adalah guru SD, maka kemungkinan besar memang Bhinneka Tunggal Ika ini yang paling bisa diterapkan di jenjang SD maupun kearifan lokal ini masih bisa. Tapi untuk kewirausahaan memang akan sedikit sulit. Rekayasa dan teknologi juga sedikit sulit. Jadi yang paling memungkinkan memang Bhinneka
Tunggal Ika dan kearifan lokal yang akan lebih mudah diterapkan di jenjang SD. Akses untuk rapor pendidikan serta tindak lanjutnya. Dari 4 kecamatan, Manado Utara, Manado Kota, Manado Barat, dan Mentarang, hanya 52% guru yang pernah mengakses dan mengunduh rapor pendidikan. Hanya setengah saja yang pernah mengakses dan mengunduh rapor pendidikan. Dan yang sudah mengunduh tadi, mengakses tadi itu, hampir 80% itu paham isi dari rapor pendidikan. Nah, ketika mereka paham dari isi rapor tersebut, 93% guru menindaklanjuti hasil dari rapor pendidikan. Masalahnya, hanya setengah saja guru yang pernah mengakses dan mengunduh rapor pendidikan. Walaupun ketika mereka mengunduh, sangat tinggi mereka akan memahaminya. Sudah mengunduh itu hampir 80% mereka paham. Dan ketika mereka paham, sangat mungkin kemungkinan sangat besar bahwa mereka menindaklanjuti apa yang ada di dalam rapor pendidikan tersebut. Dukungan dari Dinas Pendidikan dalam mendukung IKM. Menurut responden, bahwa Dinas Pendidikan Malinau, Kabupaten Malinau, sangat mendukung kebijakan tentang IKM. Hampir 95% mereka mengatakan, ya, Dinas Pendidikan Malinau sangat mendukung tentang IKM. Sedangkan bentuk dukungannya adalah sosialisasi yang paling tinggi. Ada juga pelatihan dari Dinas Pendidikan serta dukungan anggaran ini melalui BOP atau Bosda itu sebesar 60%. Sedangkan dukungan dari pihak selain dinas dalam IKM merasa bahwa hanya 48% dukungan dari pihak selain dinas dalam IKM ini. Hampir merasa bahwa setengah dari responden mengatakan tidak ada dukungan dari pihak selain dinas dalam IKM ini. Dan yang merasa bahwa mendukung dalam implementasi kurikulum dari sekolah ini, yang paling tinggi adalah dari inovasi sebesar 82%. Tepuk tangan untuk inovasi. Untuk inovasi sampai 82% mengatakan bahwa sangat memberikan dukungan dalam implementasi dalam pembelajaran di sekolahnya. Ada juga dari BGP dan BPMP sebesar 48%, perguruan tinggi juga ada, perusahaan pun bahkan juga jajarannya juga melakukan dukungan. Kebijakan sekolah dan orang tua dalam mendukung IKM. Guru yang sudah mensosialisasikan IKM kepada orang tua siswa itu hanya 66% yang sudah mensosialisasikan bahwa Bapak Ibu wali murid bahwa di kelas saya ini akan dilakukan pembelajaran kurikulum merdeka. Itu baru 66% itu sudah mensosialisasikan kepada orang tua siswa. Dan dari sebagian besar orang tua yang mendapatkan sosialisasi tersebut dari 66% tadi itu menyatakan mendukung untuk terkait kebijakan tersebut. Karena sudah diberikan sosialisasi, maka kemungkinan besar mereka sangat akan mendukung terkait kebijakan tersebut. Dan tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka yang paling tinggi adalah jaringan internet. Seperti kita ketahui bahwa di Malinau ini jaringannya amat sangat sering terganggu. Jadi menurut responden
hampir 75% bahwa jaringan internet adalah kendala yang paling tinggi. Walaupun juga ada kendala yang lain, contohnya adalah alat pendukungnya, laptopnya, HP-nya yang tidak memadai, atau memang belum memahami tentang SDM-nya, belum bisa memahami tentang IKM. Tapi yang menyenangkan, walaupun sedikit, ada 5,04% menyatakan bahwa tidak ada kendala lagi, tidak ada sama sekali kendala atau tantangan dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Walaupun sedikit, hanya 5,04%, tetap harus kita rayakan. Sedikit itu tetap harus kita rayakan karena tetap suatu keberhasilan. Terima kasih. Berikut adalah paparan saya. Tadi adalah paparan saya. Mohon maaf apabila dalam memaparkan kurang berkenan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Birul Asrori untuk paparannya. Luar biasa ya, kita berikan aplaus mungkin ya untuk Malinau yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya tantangan terbesarnya adalah jaringan internet. 75% mengatakan itu menjadi tantangan tersulit. Namun tadi informasi pengetahuan terkait IKM sendiri sudah di atas 80% ya Bapak ya. Jadi artinya tantangan itu kemudian tidak menjadikan kendala yang membuat berhenti berusaha. Para guru tetap mensukseskan dari pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini. Baik, selanjutnya akan langsung disambung paparan dari Mbak Triastuti Setianingrum, peneliti PSKK UGM Yogyakarta, yang akan menyampaikan tema agar bisa kita menggali pelajaran dari Malinau tadi secara lebih mendalam, lalu seperti apa sih strategi penyusunan kebijakannya dari pengalaman implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Kami persilahkan Mbak Trias Setianingrum. Terima kasih Mbak Intan. 20 menit Mbak Trias, cukup Siap. ya? Baik Mbak Intan. Iya, Biar baik. kita bisa sambung tanya jawab lebih lanjut. Siap, Terima oke. kasih, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Suara saya cukup terdengar? Jelas ya Mbak Intan? Jelas, aman. Oke. Terima kasih, Ibu Bapak sekalian, selamat siang, jam-jam kritis ya, karena sudah jam 2 lebih, semoga Ibu Bapak tidak terkantuk-kantuk gitu ya, untuk kemudian kita sama-sama nanti mendiskusikan apa sih, yang mau kita lihat dari, pengalaman, Malinau. Kita melihat lesson learn yang mungkin tidak harus, tiap daerah itu kemudian berbeda. Saya izin, share screen ya Ibu Bapak sekalian. Intan udah terlihat? Sampun, Mbak. Mungkin Sampun, bisa oke. dibuat slideshow. Siap. Oke, isu yang sangat menarik dan apa yang tadi telah disampaikan Pak Birul juga menjadi sangat menarik cerita dalam, bagaimana Malinau kemudian melakukan implementasi dari, kurikulum Merdeka ini sendiri ya. Nah, sebelumnya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk sama-sama kita berefleksi. Kenapa isu ini menjadi penting ya, gitu ya. Saya ingin melihat bahwa sebenarnya manusia yang terdidik dan tercerahkan itu menjadi kunci dari sebuah kemajuan suatu bangsa. Dan ini sekarang tidak lagi berbicara mengenai bagaimana SDM bagaimana sumber daya alam yang ada, tapi lebih berbicara pada bagaimana kualitas manusia. Dan ini menjadi penting karena, ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan isu pendidikan. Seringkali pertanyaannya adalah bagaimana akses anak-anak terhadap pendidikan? Bagaimana kompetensi guru-guru? Apa permasalahan yang saat sedang mereka hadapi? Dan bagaimana persoalan kualitas pendidikan itu bisa ditingkatkan? Bagaimana persoalan literasi dan numerasi yang ada saat ini? Apa sebuah strategi kebijakan yang perlu dipakai untuk memecahkan persoalan ini? Dan yang terakhir menarik untuk kita jawab sendiri-sendiri ya, Ibu Bapak sekalian bisa merefleksi sendiri-sendiri, apakah IKM ini sudah mampu dilihat di dalam memecahkan sebuah persoalan pendidikan. Karena persoalan pendidikan itu menjadi suatu hal yang sangat banyak gitu ya.
yang melingkupinya. Saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan, sekolah itu menjadi sebuah taman, artinya menjadi sebuah taman yang menyenangkan, anak-anak datang ke sekolah dengan bahagia, gitu nggih. Nah, apakah sekarang, sekolah kita sudah menjadi taman yang menyenangkan bagi anak? Dan apakah ini yang menyebabkan IKM kurikulum merdeka itu hadir di tengah-tengah kita? Nah, ini silakan kemudian ibu bapak sekalian menjawab sendiri-sendiri untuk menjadi bahan perenungan. Artinya bahwa apa yang ibu bapak lakukan, ini kemudian mungkin bisa menjadi refleksi sama, apakah yang sudah dilakukan itu sudah mencoba membantu mengatasi beberapa persoalan pendidikan. Ini saya loncati, oke. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai kenapa sih kita mau menggali beberapa hal terkait dengan, apa namanya, dengan hal yang terjadi di Malinau terkait dengan pendidikan, sangat menarik ketika kita melihat sebuah proses atau circle dari sebuah kebijakan itu sendiri. Jadi kebijakan itu mohon maaf nanti saya bicara agak ada yang dataran teoritis ya Ibu Bapak sekalian ya, semoga tidak memusingkan. Saya mencoba membuat sesimpel mungkin gitu nggih. Jadi, dalam sebuah proses kebijakan ada sebuah agenda setting dari pemerintah yang memang dia dari apa beberapa persoalan yang ini kemudian keluarlah sebuah kebijakan. Kemudian ada proses yang namanya policy formulation, yaitu untuk menformulasikan beberapa permasalahan tadi di dalam sebuah kebijakan. Sehingga kemudian, eee hal ini ditangkap oleh para pengambil kebijakan untuk meramunya dan kemudian menjadikannya sebuah kebijakan. Dan ibu bapak sekalian berada dalam tahap ini, policy implementation, karena ibu bapak sekalian adalah pelaksana dari sebuah proses kebijakan itu sendiri. Dan bagian dari proses untuk mengevaluasinya adalah ini. Ini tahapan yang saat ini sedang, ibu bapak lakukan. Nah, kalau bicara secara teoritis ya, terkait dengan analisis kebijakan, itu ada yang namanya prosedur analisis yang dia melihat, fakta, permasalahan, lesson learn yang tadi saya sangat senang ya Pak Birul sudah bisa mencoba membingkai dan melihat ada beberapa persoalan yang kayaknya, bisa diangkat dan perlu kemudian ditindaklanjuti gitu ya. Nah, ini adalah, gambaran mengenai, bagaimana sebuah proses kebijakan itu berlangsung. Ada dari mulai penyusunan agenda, pembuatan kebijakan, sampai kemudian tahap evaluasi. Nah, di dalam circle kebijakan ini sama dengan yang sebelumnya, tapi ini, terlihat ada sebuah masalah di sektor pendidikan yang kemudian IKM itu kemudian hadir gitu ya. KM hadir dan di sini juga tadi, Pak Biro menyatakan mungkin support-nya dari mana support paling banyak gitu ya, menarik karena ternyata inovasi memegang peranan support support yang banyak. Ini kalau kita bicara mengenai governance itu salah satu bagian dari governance yang ada di pemerintah, di mana peran dari, swasta atau lembaga di luar pemerintah itu menjadi support system yang baik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini saya coba lewatin nggih, Ibu Bapak sekalian. Nah, eee, beberapa hal yang saat ini sedang Ibu Bapak, lakukan gitu nggih, kalau tadi saya bilang, Ibu Bapak sedang melakukan implementasi kebijakan dan untuk memantau apakah tujuannya sesuai ataukah tidak, atau sejauh mana pelaksanaan, kemudian penting sekali untuk dilakukan tahapan, monitoring dan evaluasi. Kenapa ini sangat penting? Karena dia akan menjadikan feedback. Feedback sehingga ketika ada sebuah kebijakan tidak sesuai, maka itu bisa diperbaiki sekarang, mumpung jalannya masih di awal-awal atau kemudian masih baru. Meskipun kita juga tidak tahu apakah nanti ganti Pak Menteri ini, Mas Nadiem akan kemudian kebijakan itu berubah. Dan saat ini kalau kita cermati umpan balik ini sudah banyak juga kritik termasuk dari para pemerhati pendidikan bahwa, IKM ini, apa, kurikulum merdeka ini belum pas lah di Indonesia gitu ya. Tapi bagaimana upaya yang tetap dilakukan untuk kemudian, membuat, apa namanya, feedback atau umpan balik yang tetap bagus di dalam, implementasi sehingga goal-nya nanti tercapai gitu ya. Eee
Itu sangat menarik gitu, Nji. Nah, dalam, sebuah kebijakan atau analisis kebijakan sebelum kita masuk rekomendasi, itu ada sebuah proses yang sangat penting gitu, Nji, kalau tadi saya bilang untuk melakukan feedback gitu ya. Karena feedback ini, bisa memberikan masukan gitu ya. Kita bisa melihat tadi beberapa kali ya Pak Birul menyampaikan ya, ini yang dapat treatment kelas 1 dan kelas 4. Tapi ternyata ada beberapa hal yang justru, prosentase baik itu apa pemahaman, kemudian sosialisasi ke arah situ itu justru lebih, ditangkap oleh guru-guru di kelas yang lain. Nah ini ada apa? Ada apa dengan Malinau? Kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Itu yang sangat menarik. Nah, harapannya feedback ini baik eee, buruk maupun baik itu sendiri positif, negatif akan bisa memberikan umpan balik ke berikutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita bicara rekomendasi kebijakan, ini adalah sebuah proses memilih alternatif yang banyak gitu ya, di antara sekian banyak alternatif yang kemudian harus dipilih gitu ya. Ketika kita bicara di dalam karakteristik ini harus actionable. Artinya memang dia bisa kemudian dilakukan, kemudian prospektif untuk kemudian dilakukan dan ada nilai, dan kemudian juga memperhatikan persoalan etik. Jadi nanti untuk, pemerintah ketika atau misalnya dinas gitu nggih, dinas mengambil, eee, kebijakan itu dinas bisa melihat apakah ini bisa dilakukan di Malinau atau tidak. Apakah ada kepentingan politik yang ada di situ ataukah tidak, atau apa yang akan dilakukan, nanti kita akan coba lihat lebih lanjut. Nah, ketika kita melihat, apa namanya, kebijakan gitu ya, analisis kebijakan itu beberapa hal ini yang harus diperhatikan nggih. Mulai dari persoalan ethical feasibility, kemudian persoalan ekonomis dan finansial, kemudian political, persoalan administratif, itu akan menjadi penentu yang paling baik ketika ibu bapak kemudian melakukan, rekomendasi kebijakan. Artinya ketika, tadi, harapannya adalah rekomendasi itu berdasarkan pada based on data ya, evidence base-nya nanti harus ada. Jadi data yang tadi dipresentasikan oleh Pak Birul misalnya gitu, itu bisa menjadi dasar bagaimana pembuatan kebijakan berikutnya. Ini adalah, beberapa hal ya yang kemudian juga harus diperhatikan gitu Inji, di dalam apa namanya, sumber di dalam kita melakukan, kebijakan itu sendiri. Itu adalah ada status quo, kemudian perubahan incremental di dalam biasa kami di kebijakan sering bilang perubahan yang dilakukan adalah perubahan incremental, artinya bukan perubahan yang langsung signifikan, tetapi perubahan itu hanya dilakukan misalnya, oh kemarin dilakukan misalnya, treatment untuk guru diberikan pelatihan 5 kali di daerah A, B, C. Besok guru diberikan treatment untuk, daerah D, E, F. Jadi incremental itu bukan perubahan yang langsung, besar, tapi kemudian dia ada perulangan sehingga di dalam, kebijakan seringkali itu menjadi hal yang inovasinya menjadi kurang. Nah, sumber-sumber untuk alternatif kebijakan yang lain adalah bisa dari pengalaman daerah lain. Jadi dari pengalaman Malinau ini nanti, tadi di chat ya, ternyata di Sumeneb juga dilakukan sensus ya, Bu, ya. Di Sumeneb dilakukan sensus untuk di semua sekolah yang ada. Nah, ini bisa menjadi lesson learned gitu ya. Pengalaman dari daerah lain yang ini bisa menjadi lesson learned kalau dalam sebuah inovasi kebijakan ada proses replikasi kebijakan gitu Nggih, yang nanti ibaratnya dilakukan di daerah A dengan kondisi yang sama mungkin bisa dilakukan di daerah B. Kemudian alternatif lain sumbernya adalah dari temuan, analogi masalah, pengalaman, dan penglihatan. Ini yang penting, gitu Nggih. Meskipun ada juga keinginan pejabat, kalau tadi saya bilang ini ada persoalan politis, kemudian keinginan atau keyakinan publik, kemudian persoalan legal dan, persoalan teknis. Nah, di dalam, apa namanya, kebijakan, ada 4 untuk merumuskan alternatif kebijakan. Apakah dengan mempertahankan sistem yang berjalan? Ibaratnya kalau saya melihat Mas Nadiem, membuat kebijakan IKAM ini adalah dia benar-benar melakukan perubahan yang cukup signifikan ya, perubahan yang banyak karena
persoalan literasi dan numerasi kita yang memang sangat rendah, kemudian anak-anak nanti mohon ya saya dikoreksi nggih, ini saya dari level apa namanya, dari level, yang kami sedang melakukan, kajian aja. Nanti ibu bapak sekalian yang pelaku bisa menyampaikannya. Jadi, ada persoalan di mana beban anak-anak itu menjadi banyak gitu ya, dengan target-target tertentu, kemudian sekolah masuk SD itu harus bisa baca, tulis, berhitung, nah itu persoalannya. Bisa jadi dengan mempertahankan sistem atau kemudian dia memperbaiki dan membuat, desain benar-benar sistem yang baru sesuai dengan idealisme. Jadi ini kebijakan. Nah, memang ibu bapak sekalian mungkin saat ini tidak berada pada posisi ini, ibu bapak adalah sebagai implementator di lapangan terkait dengan pelaksanaan IKM itu sendiri. Tapi bukan berarti ibu bapak sekalian tidak bisa melakukan sebuah inovasi kebijakan berdasarkan data untuk kemudian membuat apa namanya, beberapa trik agar goal-nya bisa tercapai dari sebuah, kebijakan itu. Nah, saya mengambil dari salah satu William Dunn itu salah satu ahli untuk, analisis kebijakan sering menjadi rujukan bagi kami. Itu, beberapa hal itu dari, dia mengambil beberapa sumber alternatif kebijakan bisa dari para ahli. Jadi dia mengambil beberapa pendapat, kemudian metode ilmiah, pemanfaatan kasus paralel atau kemudian melakukan, analogi. Nah, ini masih, apa namanya, bagaimana kita memberi rekomendasi kebijakan. Nah, ini saya akan apa namanya, skimming aja untuk yang ke arah sini agak karena mungkin secara teoritisnya ibu bapak sekalian, biar paling tidak dapat pemahaman terkait dengan ini. Dan, metode di dalam, apa namanya, pengambilan untuk alternatif kebijakan itu bisa beberapa hal, baik itu analisis berdasarkan riset dan eksperimentasi gitu nggih. Kalau yang kita lakukan monitoring evaluasi tadi, seperti yang disampaikan Pak Birul ini berdasarkan riset gitu ya. Jadi kalau bukan berdasarkan eksperimen kan, ini datanya berdasarkan data riset, kemudian bisa juga berdasarkan analisis Notion, kemudian quick survey, review literatur, kemudian membandingkan dengan pengalaman dunia nyata, passive collection, tipologi, analogi, kemudian curah pendapat maupun, perbandingan yang ideal. Nah, sebenarnya secara, ideal, secara teoritis gitu ya, ada beberapa teknik yang memang, perlu dipakai di dalam membuat beberapa alternatif kebijakan rekomendasi. Itu bisa metode perbandingan. Ada beberapa alternatif gitu ya, ada beberapa alternatif antara membandingkan satu dengan yang lain, kemudian bisa metode memuaskan. Ini artinya dari beberapa alternatif mana sih yang paling sesuai gitu ya, itu bisa. Kemudian atau leksikografik, order, method ini dari alternatif itu yang diperbandingkan itu kemudian dilakukan perankingan, mana yang paling penting. Bobotnya yang, apa namanya, nggak penting nanti itu akan tereduksi. Nah, kemudian, dari kriteria-kriteria itu kita akan dapat, metode yang terbaik. Atau kita bisa memakai teknik non-donated, alternative method ya. Untuk, jadi ini pakai kayak scoring gitu ya, scoring dari banyak alternatif kebijakan. Misalnya ada persoalan kebijakan pendidikan yang tadi, kemudian, mungkin Mas Najib mengambil IKM ini dari banyak alternatif kebijakan, mulai dari beberapa alternatif yang kemudian diambil sehingga akhirnya kebijakan IKM ini menjadi penting. Nah, ini saya skip ya, waktu saya 20 menit ya Mbak Intan. Ada metode yang kemudian ini apa, semacam kayak manipulasi. Jadi ini ada kayak eksperimen di mana ada di treatment yang sangat keras, kemudian sedang maupun, secara luas. Kemudian ada pro kontra, kemudian yang biasa dilakukan juga alternatif kebijakan diambil dari, analisis, biaya dan manfaat. Jadi ada cost, and benefit analysis di situ. Kemudian ada pohon keputusan dan ada, ranking. Nah, sekarang saya akan masuk, ke dalam bagaimana kita belajar dari Malinau gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita punya bayangan realitanya seperti ini, kita berekspektasi ada beberapa hal yang kemudian kita ingin lakukan dan, eee, itu yang harus kemudian, penting untuk kita lihat. Nah,
Sebelum masuk ke situ yang harus kita perhatikan adalah bahwa, di dalam pengambilan rekomendasi itu ada evidence based policy atau sering disebut EBP ya. Ini merupakan, kebijakan gitu ya, kebijakan yang menggunakan penelitian informasi publik yang tersedia dari sebuah program. Kalau di sini adalah program IKM yang teman-teman melakukan apa namanya, monitoring dari implementasinya, itu, datanya kita pakai gitu nggih. Kemudian penggunaan data yang lengkap dari sebuah proses, kebijakan itu harapannya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang lebih berkualitas dan memberikan dampak yang positif. Kenapa ini menarik? Sempat ada diskusi, di beberapa kementerian bahwa isu terbesar yang dihadapi seorang analisis kebijakan di dalam merumuskan kebijakan adalah kualitas dari kebijakan yang mendukung visi pembangunan ataupun pemanfaatannya kurang gitu ya. Jadi ibaratnya ibu bapak sekalian melakukan IKM, tapi kemudian harus dilihat apakah ini kemudian menjadi support dari kebijakan dari dinas, kebijakan dari RPJMD-nya daerah. Lah itu harus agar apa? Agar benang merah sebuah kebijakan itu bisa kelihatan. Jadi nanti muaranya ini mau buat apa? Oh, ini literasi dan numerasi akan menjadi bagus. Artinya apa? Anak-anak kan bagus. Ini dari mana anak-anak dapat sumber ini? Oh, dari guru. Nah, guru dapat ilmu dari mana? Nah, itu yang kemudian akan menjadi sebuah benang merah. Nah, kalau kita bicara mengenai data yang kemudian kita pakai untuk membuat kebijakan, itu ada 3 sebenarnya ya. Berdasarkan fakta, interpretasi, maupun opini. Jadi ini bisa jadi pendapat. Jangan sampai kemudian ibu bapak sekalian terkecoh pada data-data yang kemudian tidak objektif, tapi subjektif yang kemudian masuk. Artinya bahwa harapan kami kebijakan itu benar-benar dipakai oleh para pengambil kebijakan yang memang, kepentingan yang pasti bahwa biasanya kebijakan itu ada kepentingan politik ya, tetapi kemudian ini tidak menjadi besar kepentingan politik yang berada di dalamnya. Nah, saya ingin mencermati data yang, tadi disampaikan oleh Pak Birul ya. Menarik ketika melihat karakteristik responden di sini. Ini saya cuman mengutip dari beberapa data. Di sini ada persentase jumlah responden menurut kecamatan. Ini datanya masih ongoing ya Pak, ada di 4 kecamatan gitu ya, kalau tadi Pak Birul sampaikan ya. Paling banyak ada di Malinau Kota. Ada di Malinau Kota 23% gitu ya. Dan paling sedikit data dari Mentarang gitu ya, jumlah respondennya dari data 337. Nah, ibu bapak sekalian ketika melihat data ini menarik ketika melihat bagaimana persentase tingkat pendidikan responden. Di sini prosentase yang artinya masih terbanyak 85,76% adalah untuk tingkat pendidikan diploma atau S1 kejuruan. Dan di sini nilainya untuk pascasarjana S2 maupun S3 itu masih kurang dari 1%. Gitu ya. Kalau non kejuruan ini juga 5% ya. Jadi ketika melihat ranking-an. Tapi ini kemudian tingkat pendidikan respondennya itu ada 5,93%. Nah, nanti akan lebih bagus lagi ketika data ini dilihat. Ini guru ataukah tenaga kependidikan? Gitu nggih. Nah, ini levelnya siapa? Gitu. Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Karena apa? Artinya bahwa pendidikan mayoritas masih di diploma 4 atau S1 kejuruan. Bagaimana program dari dinas atau mungkin dari sekolah untuk meningkatkan akses dari guru-guru itu di dalam pendidikan sehingga, nanti mereka bisa ke jenjang S2 maupun S3. Lah ini bisa menjadi alternatif sebuah kebijakan yang nanti bisa kita lihat dengan melihat, apa namanya, mungkin nggak dari sisi anggarannya memungkinkan atau tidak gitu ya, itu yang akan kita lihat. Nah, data kedua yang, saya ingin lihat adalah pengetahuan tentang IKM. Tadi menarik karena Pak Birul sudah bisa memetakan bahwa secara keseluruhan 88,72 ya Pak, 88,72 responden di 4 kecamatan yang terakses internet sudah mengikuti IKM
Artinya memang, masih ada yang belum mengikuti, IKM ya, yang terakses internet masih ada sekitar 11%. Nah, tingkat pengetahuan guru tentang IKM, ini justru kalau tadi Pak Birul juga sampaikan, untuk mereka yang harusnya, tinggi, itu paling enggak yang paham, itu mungkin di kelas 1 dan kelas 4. Ketika di sini itu mereka kurang paham, artinya ada sesuatu kenapa mereka tingkat prosentasenya masih di bawah yang guru kelas 3. Lumayan banyak dibanding kelas 4 ada, gap sekitar 11%, kalau di sini ada sekitar 7%. Nah, ini perlu dilakukan, telah lebih lanjut, ada apa gitu nggih, untuk kemudian nanti, dinas maupun sekolah bisa melakukan, kebijakan atau akselerasi agar pemahaman atau tingkat pengetahuan guru terhadap IKM ini menjadi tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini juga menarik gitu nggih, prosentase guru yang telah mendapatkan sosialisasi IKM. Kalau di sini gitu nggih, menariknya adalah guru di kelas 4 dan kelas 1 yang dia dapat treatment gitu, itu masih kelas 4 masih kalah dengan guru kelas 3 dan kelas 2. Nah, ini harus ditelaah lebih lanjut kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau ini sosialisasi yang dilakukan gitu ya terkait dengan IKM itu prosentase KKG itu menjadi 0%. Apakah KKG itu memang tidak mendapatkan porsi untuk melakukan sosialisasi atau sejauh mana definisi sosialisasi itu kemudian dipahami oleh guru? Apakah harus pertemuan rutin atau apa yang kemudian baru dimaknai menjadi sebuah sosialisasi? Nah, ini juga menarik bagaimana pemahaman dan praktek di pelaksanaan asesmen gitu ya. Asesmen itu sebenarnya harus dilakukan. Mohon nanti bisa dikoreksi nggih Ibu Bapak nggih. Asesmen itu harus dilakukan di dalam kurikulum, untuk bisa memetakan bagaimana kondisi siswa. Tapi guru yang paham prosentasenya mohon maaf, masih sangat rendah nggih. Kalau saya bisa melihat masih kurang dari 50%. Masih ada 47,18% yang paham. Artinya masih ada sebuah PR gitu ya, bagi dinas maupun sekolah, bahwa masih ada sekitar, 53-an ya, 53 yang itu pemahaman untuk asesmen itu kurang, gitu. Ini yang harus jadi perhatian. Kemudian ini, pengetahuan terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi ini menjadi salah satu kekuatan di dalam IKM, di mana tidak semuanya sama. Tapi di sini, guru yang pemahamannya terhadap pembelajaran terdiferensiasi itu juga masih 37,69%. Mungkin lebih rendah dibanding asesmen. Artinya bahwa ada persoalan pemahaman dan pengetahuan yang sepertinya masih jadi PR di Malinau, gitu nggih. Ini yang kemudian harus dibuat sebuah strategi kebijakan untuk bisa menghapusnya. Nah, kemudian, praktek pelaksanaan IKM gitu nggih, P5 kemudian yang di kelas gitu ya, karena ini justru kalau sepertinya anak-anak SD sangat senang ketika ada P5 gitu ya, yang melakukan, tapi memang masih ada yang belum melakukan, P5. Kalau ini saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Dul, mungkin ada isu-isu yang buat anak SD kemudian belum jadi penekanan, sehingga kayak Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, kemudian bagaimana budaya itu justru menjadi, fokus di sini. Nah, untuk prosentase, praktek pelaksanaan IKM, di kelas, ini menarik gitu nggih. Biasanya, saya tidak tahu apakah, ini terjadi di semua sekolah gitu nggih. Tetapi, di kelas itu ternyata asesmen, formatif itu memang prosentasenya, 45,99%, artinya dia lebih tinggi ketika di kelas. Apakah kemudian P5 itu kan biasanya durasi waktunya lebih panjang nggih, Ibu Bapak nggih. Nah, itu kemudian dia prosentasinya paling paling rendah. Nah, ini yang beberapa data yang menurut saya menarik nggih. Kemudian ini mengenai ATP, tadi saya juga
mencermati apa yang disampaikan Pak Birul gitu ya. Eee, ATP itu kok ternyata, apa namanya, sudah pernah mendapatkan sosialisasi ATP, tapi ini 50-50 loh, prosentase gurunya ya, yaitu ini, padahal ini menjadi hal yang itu juga harus, dilakukan gitu ya, untuk ATP gitu. Nah, kemudian ini, IKM, ini sama kayak tadi Nji. Nah, ini dukungan, sebelum 2 slide terakhir kayaknya Nji. Persentase dukungan dari pihak selain dinas dalam IKM apakah ada ataukah tidak, ini sangat bagus ketika ada. Ternyata di sini prosentase terbesar adalah pada inovasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, tetap kemudian harus membuat exit strategi kan nanti misalnya inovasi sudah tidak ada di sana, seperti apa dukungannya. Bagaimana kemudian mengoptimalkan dukungan dari beberapa pihak, misalnya dari perusahaan atau CSR, kemudian kolaborasi dengan perguruan tinggi. Mungkin ini prosentasenya bisa dinaikkan lagi gitu, Nji, karena menurut saya ini bisa menjadi hal yang baik. Nah, eee itu beberapa hal gitu Nje, yang mungkin, bisa saya, sampaikan, untuk mencoba mengkritisi dari beberapa persoalan untuk kemudian nanti bisa kita ambil benang merah. Artinya ada beberapa kebijakan yang memang harus dilakukan untuk di Malinau gitu ya, mencermati hal ini, mungkin jadi PR-nya Pak Birul ya. Monggo Pak Birul dan jajaran dari dinas maupun dari sekolah dengan semangat yang sangat bagus gitu Nje. Tapi yang pasti data ini menurut saya karena ini evidence base ini kita bisa menggunakan data ini untuk kemudian bisa mengambil sebuah proses kebijakan. Kalaupun secara teknis tidak perlu secara teoritis yang, apa namanya, bagaimana membuat rekomendasi yang, memungkinkan yang memang bisa dihasilkan oleh, Malinau. Itu saja Mbak Intan saya kembalikan, mohon maaf kalau waktu saya berlebih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Trias untuk paparannya. Semakin membantu memberikan gambaran ke depan ya, karena ending dari proses tim ME ini memang nanti juga mengarah kepada bagaimana juga setidaknya bisa membuat rangkuman hasil monitoring begitu ya Mbak ya, yang bisa nanti mungkin akan dibuat semacam catatan kebijakan dari evidence policy di Monef, dan semoga itu nanti dari semua kabupaten, semua tim akan bisa mencoba untuk membuatnya seperti itu. Baik, kita kalau selesai pukul 15 WIB mungkin kita ada waktu sekitar 20 menit ya Bapak Ibu untuk memperdalam lagi proses diskusi. Kami persilahkan untuk tanya jawab dari para audiens kepada Pak Birul dan juga Mbak Trias terkait topik diskusi kita pada siang hari ini. Monggo bisa disampaikan dalam chat atau juga bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan Bapak Ibu juga kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu yang sudah di-share di kolom chat. Barangkali Bapak Ibu yang belum bisa mengisikan kehadirannya. Intan, saya boleh nanya sama Mbak Tias? Oh boleh. Oke, ini pertanyaan diawali dari Pak Birul ini ya. Monggo Pak Birul. Mbak Trias, kalau melihat dari apa yang tadi jenengan sampaikan bahwa ada beberapa permasalahan yang ada di Malinau, apakah langkah selanjutnya yang harus kami lakukan, ataukah memang kami harus seperti yang sampaikan tadi bahwa mengkategorikan terus membuat yang rankingan dari semuanya itu terus mana yang paling urgent duluan atau apa yang harus kami lakukan dulu? Terima kasih. Nggih, baik Pak Birul. Jadi, nanti yang pasti kita akan melihat data akhir setelah kemudian survei ini selesai dilakukan ya Birul untuk kemudian mencermati lebih lanjut dan nanti, dari hasil pencermatan itu kita bisa kayak tadi saya baru melihat apa namanya, beberapa poin dari Pak Birul untuk kemudian kita 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 lihat, masalah paling banyaknya ada di mana gitu, Nji. Oh ternyata
sosialisasi ternyata masih menjadi hal yang itu, dianggap, menurut saya masih perlu dilakukan. Nah, ada persoalan sosialisasi, jadi kita akan melis persoalan-persoalan itu ada di mana, dia kayak pohon masalah. Jadi persoalan itu ada di mana, kemudian kita akan petakan solusinya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, eee menurut saya nanti akan bagus ketika tiap daerah ya, Mbak Intan ya, kemudian bisa melakukan diseminasi dari hasil ini. Jadi, itu kenapa kami sangat mengharapkan hasil ini bisa, secara data itu valid, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk kemudian nanti, bisa kita buat semacam, rekomendasi gitu nggih, rekomendasi untuk kebijakannya. Melakukan itu, dari mulai diseminasi. Diseminasi itu menjadi langkah yang penting menurut saya nggih, Pak Birul. Kenapa ini penting? Karena dengan diseminasi, kita kan bisa mencermati data yang kayaknya itu seharusnya secara teori itu tidak begini. Seharusnya pemahaman guru kelas 1 dan kelas 4 ini bagus, tapi kenapa masih kurang ya? Itu bisa kita sampaikan di dalam diseminasi. Atau kemudian kita bisa bilang, support-nya dinas tuh masih kurang, atau kemudian guru-guru ini tingkat pendidikannya paling banyak masih S1 atau, D4. Apa yang mau kita lakukan? Ketika kemudian, kita benar-benar konsen untuk membuat pendidikan, atau anak didik yang kemudian berkualitas, dimulai juga dari gurunya. Bagaimana support system ke situ. Bisa jadi pendidikannya masih di D3 atau S1 atau di D4, tapi kemudian dia ikut banyak pelatihan untuk kemudian meningkatkan kapasitasnya. Nah, itu nanti bisa kita kritisi. Kita kritisi secara bersama untuk melihat beberapa alternatif. Tapi yang pasti, data kita coba nanti kumpulkan untuk kemudian kita perinci, kemudian ini masalahnya ada di mana gitu ya. Karena bisa jadi perspektif saya mungkin kalau menurut Pak Bill, itu nggak masalah di sana, ternyata persoalan internet. Nah, bisa nggak persoalan internet itu kemudian diselesaikan? Apakah kemudian Dinas, Pendidikan harus berkoordinasi dengan Kominfo yang bertanggung jawab ataukah tidak? Ketika harus ada komunikasi, artinya apa mungkin harus ada MOU atau harus ada payung hukum seperti apa? Nah, itu berikutnya yang kemudian akan coba kita cari beberapa alternatif solusi kebijakan berangkat dari data, kemudian dari data kemudian ada masalah yang kemudian kita perinci, baru masuk kemudian kita bisa bilang, "Oh, masalahnya di sini, mungkin solusinya seperti ini." Kenapa? Kalau misalnya Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kominfo, Kominfo bisa support, dari hotspot-nya lebih kuat misalnya kayak gitu ya. Artinya mungkin dari sisi biaya nih lebih mudah, misalnya kayak gitu. Jadi, ada beberapa analisis apa dari aspek politisnya dapat, kemudian atau besok ketika ada kampanye coba dilontarkan, "Ini butuh support." Nah, kayak gitu. Ada masa politis yang kemudian kita coba angkat untuk mendongkrak dan, ibaratnya kayak mengatasi persoalan yang ada. Mungkin mungkin itu gambarannya seperti itu, Pak Biro. J. Jadi bisa jadi masalah-masalah tersebut juga tidak harus diselesaikan satu persatu, tapi bisa diselesaikan secara bersamaan maksudnya dalam waktu yang bersamaan, walaupun satu persatu tetap dilaksanakan secara bersamaan dengan oleh berbagai stakeholder yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena tadi saya bilang bahwa ada pohon masalah tadi dan berikut solusinya. Jadi kalau memang dari pohon masalah begitu, setiap masalah bisa diselesaikan oleh orang-orang, maksudnya stakeholder yang bertanggung jawab, jadi akhirnya bisa diselesaikan secara bersamaan, begitu? Tidak harus satu persatu begitu? Iya, benar. Jadi, begini Pak Birul, sekarang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik ya, salah satunya bidang pendidikan, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah sendiri, karena mungkin kita butuh kolaborasi. Makanya tadi saya bilang konsep governance itu ada di sini, kolaboratif governance itu ada di sini. Jadi pemerintah akan berkolaborasi, bisa dengan siapa saja. Jadi kolaboratif governance itu pemerintah bisa berkolaborasi dengan swasta, gitu nggih, dengan perguruan tinggi, dengan media, kemudian dengan perusahaan-perusahaan, ini bisa.
Jadi ada beberapa pemerintah daerah yang sudah memakai konsep dengan pentahelix. Jadi sudah ada penta itu berarti berapa Pak? 6 atau 6 ya? Penta tuh 6 ya? 6. Jadi ada 6 kaki kasarannya untuk itu. Jadi kalau dulu kan governance ya apa namanya 3 paling enggak 3. Itu udah 6 kaki. Artinya kemudian media massa menjadi hal yang sangat penting juga untuk membantu menyelesaikan masalah karena bisa di-blow up. Kemudian bisa mencari link-link untuk kemudian ini ada persoalan loh. Gitu. Mungkin pemerintah kemudian, oh ya berarti perlu ada beasiswa nih. Beasiswa untuk guru menjadi lebih banyak, lebih dipermudah. Bisa dari swasta melalui program CSR mereka. Karena ada komitmen dari apa namanya pemerintah program CSR ini perlu untuk menyisihkan apa namanya sebagian dari keuntungan mereka. Mungkin bisa loh Pak dari rekomendasinya nanti kemudian meminta dinas bilang lewat apa namanya bupati ya, lewat kepala daerah kemudian membuat regulasi setiap swasta harus menyisihkan sekian. Artinya ada apa namanya ada kemanfaatan buat masyarakat itu bisa jadi gitu dan nanti tergantung pada sejauh mana kondisi yang ada di sana gitu. Jadi tidak harus kemudian satu masalah diselesaikan sendiri tapi bisa barengan untuk kemudian solusinya ada tinggal akar masalahnya ada di mana gitu. J. Mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Mbak Trias. Pak Birul, apakah cukup jelas? Oke, kami persilahkan Bapak Ibu yang lain dari kabupaten yang lain. Ini sudah hadir juga dari Pak Anwar, dari Sidoarjo. Pak Anwar mungkin mau bertanya. Ada juga dari Sumeneb ya, ada Pak Buhori, kemudian juga ada dari mana lagi nih? Dari Probolinggo ada, tadi sepertinya ada beberapa ya, mungkin keluar lagi. Ada juga Bu Hidayah dari Sumeneb ya. Kami persilakan Bapak Ibu, apakah masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Pak Anwar? Oke, Bu Indra. Oh, nggih, monggo, monggo. Nah, luar biasa saya mendengarkan dari Pak Birul Asori tadi yang menyampaikan bagaimana PMM itu masih banyak guru yang masih membuka saja, mungkin seperti tadi ya, masih membuka saja tapi belum. Ya memang di samping Bapak Ibu guru sekarang dengan Kumer itu kan harus mengembangkan diri karena di Kumer itu tidak ada kade, hanya gelondongan yang harus dikembangkan sendiri mungkin awal-awal ini sehingga agak sibuk ya Pak Birul. Jadi guru-guru ini agak sibuk untuk membreakdown elemen, kemudian KD yang TP yang gelondongan ini untuk dijadikan sebuah TP, ATP, kemudian dijadikan modul ajar karena ini hal yang baru. Kemudian di PMM sendiri itu ketika kita sudah mengerjakan sampai ke aksi nyata, ternyata kurasinya belum terpenuhi. Nah, sehingga dari situ itu kadang-kadang teman-teman itu akhirnya itu agak gimana ya, bukan terus males bukan, tapi dia butuh waktu lagi untuk merevisi kembali. Jadi itu kemudian rapot mutu ya itu masih terbatas, kadang-kadang hanya UPS yang buka. Ya, itulah keberadaan apalagi ngapunten ya kepala-kepala sekolah yang sudah mau pensiun kemudian IT-nya kurang otomatis enggak mungkin itu Pak Birul buka ya menyuruh UPS. Nah ini kendala-kendala yang ada di lembaga-lembaga kita mudah-mudahan ke depannya semakin berkembang. Kemudian P3K yang baru-baru ini kan secara usia kan mudah. Nah, ini mampu dimanfaatkan oleh kepala-kepala sekolah definitif, memanfaatkan guru-guru muda itu jadi enggak hanya yang PNS tapi yang P3K ini juga dipacu. Saya kira itu terima kasih. Untuk masalah P5 kebetulan alhamdulillah kami kemarin sudah melaksanakan P5 dengan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan Pak Birul kemarin. Dan ini luar itu biasa. sulit buat SD. Rupanya SD Bapak sudah
Ya, jadi kemarin kita dengan memanfaatkan bagaimana orang tua itu terlibat di situ itu kami memanfaatkan kewirausahaan, yaitu bagaimana anak-anak ini yang selama ini anak semakin modern ini semakin jauh dari kearifan lokal. Coba kita itu kan bagaimana singkong dan pisang itu dimanfaatkan untuk kewirausahaan. Nah, kalau singkong itu buahnya dibuat apapun, ya gedek, ya sembarang. Kemudian pisang juga bisa dibuat berbagai macam. Sekarang roti saja isinya pisang. Nah, ini kewirausahaan ini yang kita itu kan, dan alhamdulillah semua kegiatan, yaitu baik itu bahannya, kemudian terop-teropnya, kita karena unjuk karya ya, semuanya dari wali murid itu. Jadi kita tinggal memfasilitasi, dan apresiasinya luar biasa. Kami juga didatangi oleh kecamatan lain agar tahu yang MI, Bu Intan. Jadi yang MI itu setelah kita diklat IKM, beliau ingin melihat ke sini. Jadi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang paling baik, yang penting dilakukan. Semuanya akan sempurna pada saatnya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit Pak Anwar. Saya malah tertarik dengan Pak Anwar tadi. Bagaimana Pak Anwar, kalau di tempat saya ada, waktu saya pelatihan bersama dengan teman-teman dari kabupaten yang lain, ada istilah pejuang centang hijau di PMM. Jadi mereka yang penting centang hijau, skip videonya, yang penting dapat hijau, selesai topik, tidak dapat apa-apa. Bagaimana, apakah di tempat Pak Anwar juga ada yang seperti itu? Iya, ya, tapi kalimat itu memang benar, yang penting hijau. Karena untuk meraih finish kan harus hijau-hijau dulu, Pak. Kan harus hijau-hijau dulu tahapannya. Nah, jadi ya itu mungkin semangatnya harus hijau. Tapi kadang ketika di akhirnya itu tidak mampu menembus kurasi, lah itu yang membuat kadang-kadang kita itu. Nah, mungkin kan tidak ada sanksi. Nah, itu kan tidak ada sanksi, Bang. Jadi kesadaran kita bagaimana kita mengupdate diri kita saja. Tapi pemerintah sudah luar biasa memberikan wadah, memberikan satu wadah di PMM itu. Kalau kita bisa memainkan dan memanfaatkan, insya Allah guru-guru ini akan terbantu dengan adanya PMM itu. Itu hampir sama Pak Birul, hampir sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar untuk tadi tanggapan ya dari pengalaman yang berbeda. Kebetulan Pak Anwar ini dari Kabupaten Sidoarjo, Pak Birul. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan ya, sharing-sharing boleh. Jadi memang karena begini ya Bapak Ibu dan juga Mbak Tias, nanti mungkin bisa dibantu karena memang evidence masing-masing daerah itu kan sangat berbeda ya Mbak Tias ya. Jadi apa yang terjadi di Malinau, kemudian yang memang secara kondisi tadi wilayahnya memang masih jangkauan internet itu menjadi kendala yang berarti, barangkali memang di Sidoarjo tidak terlalu terkendala itu ya Pak Anwar ya, karena karakteristik wilayahnya memang cukup aksesibel begitu, dekat dengan Surabaya, wilayah-wilayahnya juga tidak terlalu gunung dan seterusnya seperti itu. Akan berbeda lagi juga mungkin di wilayah NTT dan juga di Sumeneb ya, yang merupakan ujung Pulau Madura seperti itu. Nah, keberagaman fakta-fakta itu Mbak Tias nanti mungkin seperti apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan, karena itu dari karakteristik wilayahnya. Kemudian dari pendalaman data juga tadi ada banyak aspek, ada banyak komponen begitu ya, yang ternyata PR-nya masih banyak dari segi pengetahuan terhadap PMM begitu ya, kemudian intervensi dalam bentuk pelatihan, dan juga belum lagi persoalan mindset, kemudian dan lain-lain, itu barangkali memang nanti itu bisa ditemukan dari data-data yang ditemukan. Nah, mungkin nanti persiapan diseminasi nih Mbak Trias untuk tim semuanya, karena alhamdulillah sampai pada series ini
data sudah berhasil dihasilkan begitu ya, dan mencoba dari masing-masing tim ini kan mentelaah begitu ya, seperti apa frekuensi ya atau skor yang kemudian bisa didapatkan lah nanti, agar memudahkan itu bisa lebih didalami Mbak Trias, agar bisa membaca masing-masing komponen dengan kesesuaian terhadap kondisi wilayahnya itu seperti apa ya Mbak Trias, mungkin nanti agar kita sebelum closing, jadi setelah ini juga apa yang perlu kita lakukan seperti itu. Ya, Mbak Intan. Ketika bicara data ya, yang pasti akan berbeda dengan tiap lokasi itu punya karakteristik sendiri ya. Kalau mungkin Malino, Bulungan ada persoalan dengan sinyal gitu ya, beda dengan dari Sidoarjo dan daerah yang lainnya tidak ada persoalan terkait dengan sinyal ya, sudah aman ya. Dan yang disampaikan Pak Anwar tadi sangat menarik gitu Nji. Bagaimana kemudian kewirausahaan ini sudah kemudian jadi tema yang dikembangkan. Artinya kemudian dilirik oleh kalau menurut saya collaborative governance sudah ada di sini. Artinya bahwa kemudian ada pihak lain selain sekolah yang kemudian konsen untuk itu. Nah, untuk persiapan terhadap diseminasi yang mungkin akan dilakukan, memang kita harus mencermati dan melihat, mengeluarkan semua data itu dulu. Jadi nanti setelah selesai ini, semua data akan kemudian kita lihat. Dan mungkin ada data yang tidak akan kita presentasikan, karena mungkin datanya ketika dilihat itu tidak menarik atau flat gitu ya, flat. Tapi kemudian ketika ada data yang kemudian menarik, ada persoalan yang bisa diangkat, misalnya kayak tadi kasus Malino, misalnya, oh ada persoalan di mana tingkat pendidikan gurunya ini kalau mau dinaikkan mau nggak gitu ya. Nah itu ada persoalan ke situ. Support system untuk kemudian supportnya dinas seperti apa. Nah itu kan isu yang menarik ya, isu yang menarik untuk yang kemudian bisa kita diskusikan. Tapi memang setelah nanti data selesai, mungkin akan berbeda ya dengan Sidoarjo, dengan timnya Pak Anwar ya. Untuk yang nanti keluarnya data akan berbeda dengan dari Malino, dari Tarakan, dari Bulungan, itu semuanya akan berbeda gitu ya. NU Muhammadiyah, Maulid itu juga akan berbeda. Nah, itu kita harus mengeluarkan semua data, harus melihat kemudian mana isunya, dan kemudian juga harus memperhatikan konteks lokal, Mbak Ina. Jadi konteks lokal itu sangat penting ya. Kita tidak bisa menerapkan kebijakan yang ada di dinas dengan kebijakan yang misalnya nanti ada di NU Ma'arif maupun Muhammadiyah, karena support sistemnya akan berbeda gitu. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi nanti tahapannya memang harus step by step. Kemudian benar-benar harus kita cermati data yang menarik, dan kemudian kalau saya bilang mungkin ada data-data yang menariknya itu kadang-kadang secara teoritis nih harusnya bicaranya kayak gini, tapi kemudian tidak. Harusnya dengan sudah ada PNM itu kemudian semua bisa diakses, pemahamannya udah bagus. Oh ternyata enggak. Oh seharusnya ini semua guru itu paham terhadap pendidikan terdiferensi atau asesmen. Kok enggak ya? Nah itu kan berarti ada persoalan tuh. Nah, itu yang kemudian nanti harus kita lihat secara bersama. Itu Mbak Intan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Trias ya. Bapak Ibu semuanya masih di tempat ya? Oke, jadi luar biasa. Jadi setelah ini kita akan memasuki masa-masa diseminasi ya, dan kondisi lokal tadi yang menjadi warna masing-masing daerah, dan kecermatan Bapak Ibu nanti dalam tim yang memang terlibat mengawal sejak pertama proses produksi instrumennya, kemudian pengambilan data, kemudian ini jangan sampai lepas begitu nanti ya Mbak Trias ya, kita satu sampai akhir, kemudian kita cermati lanjut dan menggali tadi teori mengatakan memang perlu dipaparkan keseluruhan, tapi kemudian ada prioritas perankingan mana yang akan kemudian dimunculkan menjadi alternatif-alternatif yang akan lebih dulu perlu ditangani seperti itu nih. Ya bisa di level dinas begitu ya Mbak Trias, dan juga apakah juga nanti bisa di level pengawas, bahkan juga di level implementasi yang di ranah sekolah ya, karena
unsur dari tim ME sendiri ini cukup beragam ya, masing-masing daerah juga bervariasi. Ada apa yang meliputi juga kebanyakan pastinya ada juga dari guru, dari kepala sekolah, dari pengawas dan juga dari dinas pendidikan. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 15. Apakah ini kita bisa cukupkan atau masih ada unek-unek mungkin ya, tapi nanti tentu ini bukan series yang terakhir sepertinya ya Mas Habib ya, masih akan ada series selanjutan. Iya, Mbak. Seri berapa ini Mas Habib untuk episode Kamis Ceria kita? Jadi untuk Kamis Ceria ke depan nanti kita ketemu di bulan Juli ya, karena minggu depan itu kebetulan libur. Jadi nanti kalau tidak salah tanggal 6 ya, hari Kamis minggu pertama di bulan Juli, kita akan ketemu lagi untuk series yang ke-12. Gitu. Oke, siap. Jadi masa 6 bulan ini kita sudah melewati sekitar nanti 11 series sudah selesai dan masih ada seri selanjutnya. Semoga nanti kita bisa belajar menunggu dari kabupaten-kabupaten lain untuk bisa sharing seperti itu sambil memang memasuki masa liburan sekolah ini ya Bapak Ibu ya. Mulai padat, nanti semoga di masing-masing daerah bisa mendalami lagi untuk persiapan diseminasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi hari ini. Semoga memberikan inspirasi, manfaat, dan juga energi baru, ya, spirit kita bersama untuk semakin memajukan kualitas pendidikan kita yang memang sangat menjunjung tinggi ya, bagaimana kebutuhan siswa dan juga berpusat pada siswa itu sendiri. Baik, sekiranya dalam proses diskusi dari saya sebagai pemandu kegiatan hari ini ada salah ucap atau salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa sesi foto bersama Bapak Ibu. Mohon perkenannya untuk bisa open kamera, kita ambil gambar kenang-kenangan untuk kebersamaan kita ya dalam sesi yang ke-11 ini. Monggo Mas Andi, juru kamera ya. Ini ada Mbak Eni juga. Ada Mas Hevi, ada Pak Rahmat, Bu Meti, dan lain-lain. Oke, sudah terbuka beberapa kamera. Kita foto. Hitungan ketiga, senyum semuanya, nggih. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, satu kali lagi, salam literasi. Oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa di seri selanjutnya. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.